Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Latif. Kali ini pada administrasi dan supervisi pendidikan kita akan mengambil satu topik dalam kaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai pemimpin, atau kita bicara sebagai leadership. Nah, kalau bicara sebagai leadership, berarti kita bicara soal teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin. Ada 3 teori yang mendasarkan hal ini. Sebelum itu akan dibahas mengenai pengertian kepemimpinan. Pemimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Seperti yang diketahui dari penjelasan tersebut, bisa kita definisikan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah sikap yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk memengaruhi orang lain dalam sebuah kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati secara bersama. Pengertian lain dari kepemimpinan adalah suatu proses pada saat pemimpin memberikan pengaruh dan contoh kepada setiap individu yang dipimpinnya dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang baik akan dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang jitu juga mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu lainnya. Oleh karena itu, menurut penjelasan mengenai pengertian kepemimpinan dalam organisasi, maka pemimpin yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikutinya. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka dia akan mampu mengkader atau menciptakan pemimpin selanjutnya. Teori kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama adalah teori genetik. Teori genetik ini adalah sebuah teori yang mendasarkan lahirnya pemimpin bersumber pada bakatnya. Bakat yang dimiliki sejak lahir, bahwa sifat seorang pemimpin tersebut sudah ada dari sejak ia lahir. Disimpulkan bahwa pembahasan teori genetik ini bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yang kedua adalah teori sosial. Berbeda dengan teori tentang kepemimpinan sebelumnya. Teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur sebuah organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, atau adanya kesempatan. Sehingga
Melalui teori sosial, menepis anggapan sebelumnya teori genetik. Teori ini secara eksplisit berkata bahwa siapapun orang dapat menjadi pemimpin suatu organisasi tanpa melihat adanya bakat atau tidak, asalkan kemampuan akan kepemimpinan terus dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga adalah teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan teori, genetik, dan sosial dalam mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat pemimpin. Yang pertama, sifat seorang pemimpin itu adalah sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selain mengarahkan pada tujuan adalah mampu memotivasi orang lain. Kemampuan memotivasi dari pemimpin sangat diperlukan karena melalui kemampuan ini mereka dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Peran kepemimpinan dalam organisasi sangatlah penting. Tanpa adanya motivasi yang kuat, tidaklah mungkin orang akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi harusnya tidak hanya bisa mengarahkan atau mengatur bawahannya dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, pemimpin organisasi harus berkomunikasi dengan bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Meski tuntutan profesional tetap digalakan, kemampuan untuk berkomunikasi agar orang mau bekerja sama tidak kalah penting. Contoh, kepemimpinan dalam organisasi yang mengedepankan komunikasi adalah saat pemimpin daerah akan memindahkan pedagang kaki lima dari satu tempat ke tempat yang lain. Pemindahan tersebut tidak dilakukan dengan penggusuran, namun dengan cara bermusyawarah atau dengan baik-baik. Yang ketiga, membicarakan kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas atau tanggung jawab kepada bawahan dapat membuat bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan perlu memimpin mendelegasikan tugas kepada para bawahannya. Cara ini digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada bawahan sembari mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kesalahan yang dilakukan oleh bawahan sejatinya adalah kesalahan pemimpin, apakah dari segi komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu benar-benar mengatur apa yang dipimpin sebelum terjadi kesalahan yang besar. Namun apabila kesalahan telah terjadi, maka pemimpin
siap untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi tanpa menyalahkan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi. Proses kepemimpinan merupakan proses untuk mengasah berbagai keahlian dan sebagai seorang pemimpin. Pada suatu organisasi, tentunya keahlian seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dalam organisasi. Terdapat setidaknya 4 keahlian, yaitu keterampilan konseptual. Kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, selain itu, kemampuan ini menuntut pemimpin untuk dapat memandang organisasi secara utuh dan memahami keterkaitan antara satu bagian dengan lainnya. Kemampuan ini bertujuan supaya pemimpin dapat lebih mudah memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua itu keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami, dan memberi motivasi kepada anggota lain dalam suatu organisasi. Pemimpin menggunakan kemampuan ini dalam kepemimpinan organisasi untuk mendapatkan partisipasi dari bawahannya dan memberikan arahan dalam peraihan tujuan organisasi. Yang ketiga adanya keterampilan administratif. Pada proses menjalankan kepemimpinan, khususnya pada organisasi, kemampuan administratif merupakan hal yang sangat penting. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Siapapun yang berada pada tampuk kepemimpinan sangat wajib memperhatikan hal ini, karena hal ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan, pengelolaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Selanjutnya adalah keterampilan teknis. Meski kegiatan operasional tidak terlalu melekat pada pemimpin organisasi, namun pada proses kepemimpinan mengetahui hal teknis tetap diperlukan. Kepemimpinan organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif. Ada beberapa cara kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi biasa diaplikasikan pada organisasi perusahaan. Gaya kepemimpinan ini menuntut karyawan untuk menuruti seluruh prosedur atau aturan perusahaan. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tugas rutin yang diberikan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional. Pada kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pemimpin dan calon bawahan. Apabila bawahan melakukan kinerja dengan baik sesuai dengan kontrak atau kesepakatan kerja, maka pimpinan akan memberikan penghargaan yang sudah ditentukan.
Kepemimpinan autokrasi. Gaya kepemimpinan ini ditemukan oleh institut militer dan kepolisian. Model kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi pada pimpinan. Pemimpin mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberikan pengaruh tunggal. Selanjutnya adalah kepemimpinan karismatik, memberikan influence yang besar terhadap anggota atau bawahannya. Hal ini dikarenakan para anggotanya kagum terhadap kepemimpinannya. Kekaguman tersebut dapat berasal dari kepercayaan diri seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional dalam organisasi menekankan pada kondisi atau kesiapan para anggota. Sejauh apa perkembangan dan kesiapan anggota dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Gaya kepemimpinan ini menggabungkan metode kepemimpinan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada organisasi. Demikian penjelasan saya tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.